tentang Asmaul Husna, memandikan mayat, ya, sudah itu pengajian. Setiap hari itu ya pengajiannya? Enggak, pengajian kita tidak hari, jadi kita selang-seling. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Jadi kali ini kita berada di Masjid Raya Baitur Rahman ya, Bu ya. Ya, Baitur Rahman, di Bang komplek Raya. Bang Raya. Ini sebuah masjid yang mungkin belum begitu lama dibangun, Bu ya. Nanti kita dengar gimana sejarahnya dengan Ibu Hajah Asnawati Azhar. Sebagaimana prosesnya dan apa saja sih Antasari Azhar. Ya, sama. Apa saja sih kegiatan yang ada di masjid ini nanti bisa beliau ceritakan. Yang jelas masjid ini tentunya adalah rumah tempat ibadah. Tentu akan diisi oleh berbagai hal yang sifatnya positif dan juga untuk kegiatan menambah amal dan ibadah kita semua, ya. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan, Bu, apa masjid ini, apa proses kapan dibangunnya atau kapan dia mulai digunakan itu? Terima kasih, Pak. Kalau dalam masalah masjid, pembangunan Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini, memang saya salah satu ibu-ibu yang ikut serta untuk menjadi atau penggalang dana pertama kali dibangun. Nah, tahunnya kalau nggak salah itu tahunnya yang saya lupa. Lebih dari mungkin tahun 90 lebih ya, Pak ya. Sudah lama, Bu ya, 90-an ya. Itu kita bangun dengan swadaya masyarakat. Dipimpin waktu itu dipegang oleh Bapak Saroni yang pertama kali dibangunnya masjid ini, kemudian diganti dengan kepemimpinan yang lain, tapi terus membangunnya berjalan secara perlahan. Ada sumbangsi dari Pak Ajis, dari Pak Nawawi waktu itu sebagai pengelola besi ya, besi tua gitu. Nah, akhirnya terbangunlah masjid ini dengan ala kadarnya, Pak. Tapi kami sudah bisa sholat bersama di sini. Yang tadinya kita sholat di rumah-rumah tetangga. Nah, kemudian itu dipimpin lagi oleh Pak Dr. Faisal, almarhum. Berkembang lagi, akhirnya masjid itu sudah betul-betul baik. Nah, gitu, Pak. Jadi berapa kemudian setelah almarhum meninggal, masjid ini diambil alih oleh Pak Amir. Setelah beliau juga sudah sakit-sakitan, ya dikembalikan kepada Pak Najib Asmani. Oh, Pak Najib Asmani. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang oleh Pak Najib. Beliau mungkin orang yang punya punya dedikasi yang tinggi. Akhirnya masjid ini dibongkar habis. Oh, dibongkar ya? Ya, dibongkar, terus kita bangun baru. Tahun berapa itu, Bu? Sudah berapa tahun ini? Sudah sekitar tahun 90 lebih ya, Pak ya. 20, enggak, mungkin 4 tahun, dan 5 tahunan kali udah. 2019 kali, Bu ya? Ya. Beliau punya punya keinginan untuk majukan masjid ini dengan adanya tempat anak-anak belajar untuk tasbih, untuk jadi dibikin 4 tingkat, Pak. 4 lantai, Bu ya? Ya, jadi nanti ada tempat orang untuk nginap, itu ada juga dipersilakan di atas sekali, tapi masih wacana. Ya, insya Allah kalau ada donatur, insya Allah ini akan cepat selesai. Berarti sekarang baru 3 lantai yang digunakan? Ya, 3 lantai, dan sini 2 ke atas lagi. Untuk sholatnya di lantai 3, Bu ya? Ya, alhamdulillah itu semuanya berkat beliau juga yang telah berjuang keras untuk mencari dana. Gitu. Kalau dari masyarakat kita di sini kan sudah dimaklumi, tidak mungkin bisa sebegini kan. Nah, kalau luas bangunannya berapa kira-kira, Bu? Luas bangunan? Kalau luas bangunan tuh saya tidak ikut, Pak. Ya, tidak ikut benar saya. Soalnya semenjak adanya Pak Najib, kita ibu-ibu nggak terlalu ikut ke sini gitu loh. Tapi pengajian Jadi Ibu di sini sebagai ketua apa, Bu? Ketua. Untuk sementara ini ketua Majelis Taklim. Ketua Majelis Taklim. Apa saja, Bu, kegiatan Majelis Taklim itu, Bu? Ini yang pertama itu sebagai itu melatih tentang Asmaul Husna, memandikan
mayat ya, sudah itu pengajian. Setiap hari itu Pak pengajiannya? Enggak, pengajian kita tidak hari, jadi kita selang-seling. Ya, biar tidak bosan. Hari ini Selasa ada, berarti Rabu ya, kosong. Kosong, nanti Jumat ada. Jumat ada lagi. Ya, berarti seminggu paling 2 kali atau 3 kali, Pak ya? Ya, 1 minggu. Jadi ibu-ibu tidak bosan, Pak. Ibu-ibunya dari mana anggota Masjid Salimnya, Bu? Dari anggota sini. Oh, anggotanya sekitar. Komplek Bang Raya. Dan ada juga dari Demang Azhar. Demang Azhar. Gitu, Demang Azhar itu perumahan yang di belakang Bang Sumsel itu, Pak. Iya, rumah dinas di Bang Sumsel itu. Iya, betul. Kalau apa tuh kita sangat senang sih dengan ininya masjid ini, betul-betul. Cara bersyukur ya. Karena terpegangnya oleh Pak Najib. Masjid kita banyak dikenal dari luar, Pak. Kalau sholat di sini paling rame, gitu. Jadi memang Pak Najib punya dedikasi kuat, benar sekali dia. Kalau yang apa namanya lukisan-lukisan ini itu ada ini kebenaran ada Ustadz yang kebenaran dia mampir, yaitu Ustadz Sulaiman, apa itu namanya tuh, dari Sulaiman. Dari Sulaiman. Nah, ya beliaulah akhirnya membuat satu Al-Quran semua itu dengan kita sumbangan, misalnya kalau satu juz mungkin 10 juta gitu ya. Nah itu alhamdulillah sudah hampir selesai di sini, Pak. Ya, itu memang Pak Dery. Dan di sini juga kami ada EO-nya. Ya itulah yang dipimpin oleh Ibu Kiki. Nah itulah yang menambah semangat juga kita. Jadi ada kerjasama yang baik gitu ya. Ada apa-apa kita untuk saling sama-sama. Gitu. Kegiatan yang ada di sini apa saja, Bu, untuk yang bisa di EO itu, Bu? Kalau di sini bisa ya, nikah juga bisa misalnya gitu. Bisa di sini. Jadi makanya kita Ibu Kiki itu kita anggap super ya, semuanya super, bisa dia. Bisa. Nah, apa mengumpulkan remaja-remaja masjid. Kalau ada yang mau nikah, beliaulah yang ngatur di bagian bawah sini, memang kita terima itunya tuh. Sudah itu juga ada kegiatan-kegiatan dari dari adik-adik yang lain juga setiap malam minggu katanya ada di sini, Pak. Kalau Bapak mau datang boleh. Ya, jadi kegiatannya di sini, Bu ya. Ya, di sini. Gitu. Memang kita dalam berapa bulan ini kita enggak. Demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.